Legenda Sang Monster, Chapter 261-265. Chapter 61, Malam Pernikahan Bagian 2, Novel Tun. WARNING, chapter ini mengandung unsur cerita dewasa 21+ dan bukan bacaan bagi para bocil. Jadi, diharapkan menyikapinya dengan bijak. Dengan hanya memakai celananya saja, Ling Tian bergegas menghilang dari kamarnya dan dengan sekejap langsung muncul di dalam kamar Su Mei. Awalnya Su Mei tersentak kaget dengan kemunculan tiba-tiba dari Ling Tian. Namun, setelah ia mengetahui bahwa itu adalah Ling Tian, dirinya akhirnya menjadi tenang kembali. Akan tetapi, wajah Su Mei segera memerah ketika melihat tubuh Ling Tian dalam keadaan setengah telanjang. Dengan cepat ia pun menundukkan kepala untuk menghindari tatapan matanya yang tertuju pada dada bidang serta perut Ling Tian yang memiliki otot-otot cukup kekar tersebut. Bahkan sekarang jantung Su Mei sudah berdetak kencang sebelum Ling Tian berada lebih dekat lagi dengannya. Ada sedikit ketegangan di dalam hati Su Mei saat membayangkan apa yang selanjutnya akan terjadi pada dirinya. Sesudah memasang formasi penyegelan, tanpa berbicara apapun lagi Ling Tian segera berjalan menghampiri Su Mei dan secara perlahan mulai bergerak melepas satu persatu semua yang dikenakan olehnya. Su Mei tampak sangat pasrah seperti seekor kerbau yang dicucuk hidungnya saat Ling Tian melakukan aksinya tersebut. Ling Tian menyeringai lebar melihat tampilan Su Mei saat ini yang sudah tidak memakai sehelai benang pun di tubuhnya. Gejolak gairah di dalam diri Ling Tian yang sebelumnya sudah padam ketika telah selesai bermain bersama Lin Yue, kini bangkit kembali secara spontan tanpa perlu lagi menggunakan energi Qi-nya, begitu ia melihat kulit putih mulus milik Su Mei terpapar jelas di depannya. Dulu, saat ia direndam dengan susu stalaktit di dalam bak mandi, Su Mei tampak biasa saja ketika Ling Tian memandang seluruh tubuh telanjangnya. Tapi sekarang, perasaan malu terlihat jelas dari rona merah yang bagaikan apel masak itu terdapat di wajahnya. Sikap dingin yang sering ditunjukkannya juga benar-benar telah menghilang. Setelah melepaskan pakaiannya sendiri, Ling Tian merebahkan tubuh Su Mei di atas ranjang dengan posisi terlentang. Kemudian ia pun melanjutkan aksinya dengan mulai mencumbu setiap bagian tubuh Su Mei yang sangat indah dan menggairahkan itu. Tindakan Ling Tian tersebut membuat tubuh Su Mei menggigil seperti orang yang sedang kedinginan. Napasnya berhembus tidak teratur. Tanpa ia sadari, desahan lembut akhirnya keluar secara spontan dari mulutnya. Bahkan sedikit demi sedikit desahan itu berubah menjadi rintihan-rintihan kecil yang membuat Ling Tian semakin bersemangat melakukan aksinya. Tubuh Su Mei akhirnya menggeliat ke sana kemari ketika merasakan sensasi aneh yang terus menerjang dirinya. Tangannya juga secara refleks meraih kepala Ling Tian dan mulai mencium bibirnya. Ling Tian sempat terkejut melihat tindakan inisiatif dari Su Mei, karena hal ini juga merupakan pertama kali baginya melakukan tindakan yang seperti itu. Namun, dengan cepat Ling Tian segera membalas ciuman tersebut dengan gairah yang menggebu-gebu. Setelah cukup lama bercumbu mesra, Ling Tian berbisik pelan di telinga Su Mei, "Meier, mari kita memulainya." Su Mei hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Secara naluriah kakinya membuka cukup lebar, seolah-olah hendak memberitahu pada Ling Tian agar melakukan apa yang diinginkannya. Tanpa menunda lebih lama lagi, Ling Tian pun segera menempatkan tubuhnya dengan posisi setengah berjongkok dan siap menyerang pertahanan Su Mei yang sudah terbuka. Setelah meletakkan adik kecilnya yang gagah perkasa itu di depan tempat yang sudah semestinya, maka Ling Tian secara perlahan mulai memberikan tekanan yang sangat lembut agar Su Mei tidak terlalu merasakan sakit. Meski demikian, kerutan pada alis Su Mei tetap terlihat jelas karena menahan rasa perih yang dideritanya, walaupun Ling Tian juga sudah mencoba bersikap sangat lembut terhadap dirinya. Sesyah. Terdengar desisan pelan dari mulut Su Mei. Wajahnya tampak meringis kesakitan ketika merasa pertahanan yang ada di dalam tubuhnya telah jebol. Itu ditandai dengan percikan darah yang mengalir keluar membasahi spray tempat tidurnya. Sebenarnya Ling Tian hendak menghentikan sejenak aksinya tersebut saat ia memikirkan keadaan yang dialami oleh Su Mei. Akan tetapi, tangan Su Mei dengan cepat bergerak menarik tubuh Ling Tian agar terus melanjutkan serangan yang telah dilancarkannya. Maka dengan terpaksa Ling Tian menuruti kemauan Su Mei karena itu juga merupakan hal yang diinginkannya. Sesyah. Sekali lagi terdengar desisan pelan keluar dari mulut Su Mei, ketika merasakan suatu benda besar dan keras yang terus melesak masuk ke dalam tubuhnya. Kakinya sedikit bergetar menahan perih yang seakan menyengat jiwanya. Secara otomatis pula cairan penetralisasi juga terus keluar mencoba meredakan rasa perih yang dideritanya. Ling Tian menarik tubuhnya ke atas sedikit demi sedikit, kemudian kembali memberikan serangan lembut agar dapat meringankan perih yang dialami oleh Su Mei. Secara perlahan akhirnya Su Mei mulai bisa beradaptasi dengan benda besar dan keras yang terus menerjang dirinya. Desisan yang awalnya menandakan kesakitan Su Mei, kini berganti menjadi desahan yang menggairahkan.
Rintihan kenikmatan Su Mei pun mulai terdengar menggema di dalam kamar tersebut. Bahkan erangan yang keluar dari mulutnya lebih keras dari apa yang dikeluarkan oleh Lin Yue, ketika sebelumnya ia sudah bertarung melawan Ling Tian. Keringat Ling Tian dan Lin Yue terus bercucuran membasahi spray tempat tidur mereka. Pertarungan keduanya benar-benar dahsyat. Ranjang terus berderit dan bergoyang mengikuti pergerakan yang mereka lakukan. Jika saja ranjang tersebut tidak menggunakan bahan yang bermutu tinggi, mungkin akan segera patah dan hancur karena tak mampu lagi mengimbangi beban yang ditanggungnya. Dalam pertarungan itu, Su Mei telah berkali-kali mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya yang seolah-olah membawa jiwanya melayang terbang ke alam surga. Meski demikian, Ling Tian belum mau menuntaskan serangannya. Ia bahkan menarik tubuh Su Mei agar berada di atasnya. Hal ini dilakukan oleh Ling Tian yang bermaksud agar Su Mei dapat memberikan serangan balik terhadap dirinya. Mengikuti arahan Ling Tian, Su Mei pun mulai bergerak sesuai instruksi yang diajarkan kepadanya. Awalnya gerakan Su Mei sangat kaku dan tampak malu-malu karena baru pertama kali ini juga ia melakukan hal tersebut. Ling Tian mencoba membantunya dengan menaik turunkan tubuh Su Mei secara perlahan. Tapi seiring berjalannya waktu, Su Mei akhirnya sudah terbiasa dengan hal itu. Ling Tian tidak lagi membantunya dan membiarkan Su Mei melakukan sesuai dengan kehendak hatinya. Pergerakan Su Mei yang awalnya hanya pelan saja, kini berganti menjadi lebih cepat. Serangan balasan yang diluncurkannya itu akhirnya membuat Ling Tian menjadi kewalahan. Napas Ling Tian berhembus kencang dan kian memburu menikmati semua serangan yang datang padanya. Begitu pula dengan napas Su Mei yang terdengar terengah-engah karena merasakan sesuatu yang ada di dalam tubuhnya hendak keluar untuk yang kesekian kalinya. Melihat hal ini, Ling Tian pun berniat menuntaskan hasratnya bersamaan dengan Su Mei dalam posisi seperti itu. Su Mei terus meliuk-liuk di atas tubuh Ling Tian. Ketika sekali lagi pintu alam surgawi telah terbuka, pergerakan Su Mei menjadi semakin cepat dan liar. Ling Tian juga merasakan hal yang sama. Begitu pintu surgawi telah terbuka untuknya, ia membantu pergerakan Su Mei agar menjadi lebih cepat lagi. Beberapa saat kemudian, hampir secara serempak suara Ling Tian dan Su Mei menggema di dalam kamar mereka. Keduanya akhirnya berhasil masuk ke dalam alam surgawi secara bersamaan. Su Mei pun jatuh perlahan di atas tubuh Ling Tian. Kelelahan terpancar jelas dari raut wajahnya yang sedang tersenyum bahagia. Semburan lahar hangat milik Ling Tian terasa sangat nikmat ketika masuk ke dalam dan menyatu dengan tubuhnya. Su Mei menutup matanya untuk merasakan sisa-sisa kenikmatan yang menjalar ke dalam relung jiwanya sendiri. Hingga secara perlahan ia pun terlelap di atas tubuh Ling Tian. Sambil menyunggingkan senyumnya, Ling Tian tetap membiarkan Su Mei tidur dengan posisi seperti itu. Bahkan ia juga menutup matanya sembari memeluk tubuh Su Mei dengan lembut dan penuh kasih sayang. Karena sebentar lagi matahari akan segera terbit, maka Ling Tian mengurungkan niatnya untuk pergi ke kamar Jia Xiulan dan ikut tertidur bersama Su Mei dengan posisi ambigu tersebut. Chapter 262. Kembali ke Sekte, Noveltun. Ketika matahari telah menampakkan dirinya di ufuk timur, secara perlahan Ling Tian menggunakan energi Qi-nya untuk mengangkat tubuh Su Mei yang masih tertidur lelap di atasnya. Kemudian ia segera menyelimuti tubuh telanjang milik Su Mei lalu mencium dahinya dengan mesra. Sebelum keluar dari kamar tersebut, Ling Tian mengeluarkan satu set pakaiannya sendiri dari dalam cincin ruang, lalu dengan cepat mengenakannya. Selanjutnya, Ling Tian langsung menghilang dari tempatnya dan dalam sekejap muncul di depan halaman. Di sana sudah ada Lin Yue dan Jia Xiulan yang duduk bersama di taman sambil memperhatikan Ling Yue Meilan sedang berlatih. Ling Tian pun menghampiri keduanya sembari menyunggingkan senyum menggoda ke arah mereka. Sepertinya kita harus membuat kamar yang lebih besar lagi untuk kita berempat jika nanti telah kembali ke benua langit tingkat menengah, ujar Ling Tian pelan, lalu duduk di antara Lin Yue dan Jia Xiulan. Kemudian melanjutkan seraya tertawa kecil, hehehe. Akan lebih baik jika kita melakukan permainan itu secara bersama-sama, agar semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing secara merata. Lihatlah, semalam aku tidak sempat bermain bersama Siwer karena waktu yang tidak memungkinkannya. Mendengar penuturan Ling Tian, wajah Lin Yue dan Jia Xiulan sontak memerah. Pikiran keduanya langsung melayang membayangkan apa yang akan terjadi bila mereka berempat melakukan permainan itu secara bersamaan, seperti apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Untuk menenangkan hati dan perasaan malu yang dirasakannya, Lin Yue segera berdiri dari tempat duduknya berniat menyiapkan teh bagi Ling Tian. Sementara Jia Xiulan sendiri, ia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Ling Yue Meilan yang sedang berlatih. Melihat hal ini, Ling Tian hanya terkekeh dan berbisik lembut di telinga Jia Xiulan, "Siwer, sebentar malam adalah giliranmu." Meski wajahnya menjadi semakin memerah, Jia Xiulan berpura-pura seolah tidak mendengarkan ucapan Ling Tian. Hari-hari Ling Tian juga berjalan normal seperti biasanya.
Selama tinggal di benua langit tingkat rendah, ia selalu menyempatkan dirinya untuk memberikan pencerahan serta pemahaman tentang teknik kultivasi dan teknik bela diri kepada anggota keluarganya di klan Ling. Tanpa terasa sebulan pun berlalu dengan cepat. Sudah saatnya pula Ling Tian kembali ke benua langit tingkat menengah bersama teman-teman dan keluarganya. Formasi teleportasi yang dibuatnya juga telah siap untuk mengantarkan mereka semua. Patriark, karena ayah dan ibuku akan ikut ke benua langit tingkat menengah, maka urusan di sini aku serahkan kepada Anda. Akan ada juga nanti anggota sekteku yang datang bergantian untuk menjaga pintu masuk formasi teleportasi ini, kata Ling Tian pada Patriark klan Ling sembari tersenyum hangat. Tenanglah, Tianer, aku akan mengatur semua urusan yang ada di sini. Aku juga nantinya akan mengirim anggota jenius dari klan kita masuk ke dalam sektemu untuk mencari pengalaman di sana, jawab Patriark klan Ling dengan nada tegas. Baiklah, kalau begitu, kami akan pergi dulu. Jika ada suatu masalah yang terjadi di sini, Anda bisa menyuruh para penjaga formasi teleportasi ini untuk melaporkannya ke sekte, balas Ling Tian. Patriark klan Ling menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan Ling Tian. Setelah itu, Ling Tian beserta yang lainnya segera berjalan masuk ke dalam formasi teleportasi dan menghilang dari pandangan orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, semua orang yang masuk ke dalam formasi teleportasi telah sampai ke kediaman Ling Tian di benua langit tingkat menengah. Hehehe, kakek, kita telah sampai. Aku nanti akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan di kota seribu bunga. Ling Yue Meilan yang berada di dalam gendongan Kaisar Jia terkikik melihat kakeknya tersebut masih dalam keadaan bengong memandang ke sekelilingnya. Sebab, ini juga merupakan pertama kalinya bagi Kaisar Jia memasuki formasi teleportasi. Sehingga ia seolah tak percaya bahwa dirinya benar-benar telah berada di benua langit tingkat menengah. Orang-orang yang baru pertama kali memasuki formasi teleportasi juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Kaisar Jia, termasuk kedua orang tua Ling Tian sendiri. Begitu semua orang sudah keluar dari kediamannya, Ling Tian segera memberikan perintah untuk menyiapkan tempat tinggal bagi Kaisar Jia dan yang lainnya. Tianer, apakah ini sektemu? Tanya Ling Sheng dengan nada takjub. Karena apa yang dilihatnya saat ini seperti bukan sebuah sekte, melainkan sebuah kota besar dan megah yang bahkan lebih besar dari ibu kota Kekaisaran Jia. Gedung-gedung bertingkat yang ada di sekitarnya dapat terlihat jelas dari halaman kediaman Ling Tian. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ling Sheng itu juga mewakili pertanyaan yang ada di benak Kaisar Jia dan yang lainnya. Mereka semua seolah tak percaya dengan apa yang ada di depan mata mereka saat ini. Ya, begitulah, ayah, jawab Ling Tian singkat sambil tersenyum. Lalu menambahkan, jika kalian ingin melihat-lihat sekteku, aku akan menemani kalian berkeliling. Tentu saja kami akan melihatnya. Ayo, datang temani kami berjalan-jalan sekarang. Balas Ling Sheng dengan nada bersemangat, sembari terus memperhatikan sekitarnya. Karena sekte tersebut sangat besar, Ling Tian menggunakan energi Qi-nya untuk membawa keluarganya berkeliling melihat-lihat pemandangan yang ada di sana. Setiap orang yang melihat kedatangan Ling Tian pun akan segera membungkuk memberi hormat kepadanya. Decak kagum terus keluar dari mulut Ling Sheng dan Kaisar Jia ketika memandang setiap tempat yang baru saja mereka lalui. Bagi mereka, ini bukan lagi sebuah sekte melainkan sebuah kekaisaran besar. Di dalam hati Huang Fu merasa sangat bangga saat melihat tingkah Ling Sheng dan yang lainnya. Sebab, dialah yang mengatur semua pembangunan di dalam sekte itu hingga bisa terlihat sangat indah seperti sekarang ini. Setelah lama berkeliling, Ling Tian membawa semua orang ke halaman yang paling luas di dalam sektenya. Ia membuat perjamuan untuk menyambut kedatangan keluarganya di benua langit tingkat menengah. Hal itu juga untuk memperkenalkan keluarganya kepada semua anggota sektenya. Jika kalian bertemu dengan mereka, hormatilah sebagaimana kalian menghormati aku. Ling Tian berkata dengan nada memerintah pada seluruh anggota sektenya yang hadir di dalam perjamuan tersebut, agar mereka semua bersikap hormat kepada keluarganya, terutama pada kedua orang tua Ling Tian sendiri. Itu juga merupakan perintah mutlak Ling Tian bagi seluruh anggota sektenya tanpa terkecuali. Baik, pemimpin, jawab anggota sekte Ling Tian secara serempak. Perjamuan itu pun berlangsung dengan sangat meriah. Semua anggota sekte Ling Tian terlihat sangat bergembira seolah-olah merayakan kembali pesta pernikahan Ling Tian yang tidak bisa mereka hadiri di benua langit tingkat rendah. Chapter 263. Bergetarnya benua langit tingkat menengah, Novelton. Kehidupan Ling Tian dan keluarganya berjalan dengan damai dan tenang di benua langit tingkat menengah. Kultivasi mereka juga meningkat sangat pesat. Hanya kultivasi Ling Tian sendiri yang masih tetap berada di tahap kedua bintang langit karena tidak adanya sumber daya yang memadai untuk meningkatkannya. Waktu pun terus berputar dengan cepat. Tanpa terasa sudah setahun telah berlalu.
Ling Tian pernah berpikir untuk pergi ke benua persimpangan langit demi mencari sumber dayanya sendiri agar segera dapat meningkatkan kultivasinya. Namun, hatinya masih merasa sangat nyaman berada bersama keluarganya dan enggan untuk meninggalkan mereka. Sempat terpikir juga di benak Ling Tian untuk membawa keluarganya ke benua persimpangan langit. Akan tetapi, ia merasa belum memiliki pijakan yang kuat di sana. Bila dia bertindak gegabah, mungkin hal itu hanya akan membuat keluarganya dalam keadaan bahaya. Tianer, apa yang kamu pikirkan? Tanya Ling An ketika melihat Ling Tian sedang termenung di taman. Tidak ada, Bu, jawab Ling Tian sambil tersenyum. Ayah, ayo temani aku berlatih. Teriak Ling Yue Meilan seraya berlari ke halaman. Hahaha, baiklah, Tuan Putri, hari ini ayah akan mengajarimu sedikit lebih keras dari yang kemarin. Ling Tian tertawa melihat tingkah lucu Ling Yue Meilan yang sudah berdiri dengan posisi siap bertarung melawannya. Dalam sekejap Ling Tian menghilang dari tempat duduknya dan berdiri tak jauh di depan putrinya tersebut. Ayah, aku akan mulai, seru Ling Yue Meilan, lalu dengan cepat melesat ke arah Ling Tian. Pertarungan antara ayah dan anak itu pun akhirnya dimulai juga. Serangan-serangan yang diluncurkan Ling Yue Meilan sangat ganas menerjang ke setiap titik buta pada tubuh Ling Tian. Dalam setahun ini, basis dari tingkat kultivasi Ling Yue Meilan lah yang paling meningkat drastis di antara semuanya. Meskipun usianya baru 6 tahun, kultivasinya telah melonjak ke tahap ke-8 bintang emas. Hal ini juga membuat semua orang hanya bisa menggelengkan kepala mereka melihat peningkatan yang ditunjukkan oleh Ling Yue Meilan tersebut. Karena sumber daya yang tercukupi dan juga dengan bantuan dari Ling Tian yang terus membantu untuk mengonsolidasikan pondasi kultivasi putrinya itu, sehingga tak ayal lagi Ling Yue Meilan mampu mencapai prestasi yang sedemikian rupa. Ayo, lebih cepat lagi, ujar Ling Tian yang masih berdiri di tempatnya sembari menghindar semua serangan yang datang padanya. Kemudian menambahkan, gunakan langkah Dewa Naga pada tingkat yang ekstrim untuk mencoba melewati batas kemampuanmu. Mendengar perintah Ling Tian, Ling Yue Meilan pun langsung menggunakan kekuatan dan kecepatan penuhnya. Udara di sekitarnya terus berfluktuasi mengikuti setiap serangan yang dilancarkan Ling Yue Meilan. Ya, seperti itu. Terus lanjutkan. Gunakan seluruh energi Ki-mu sampai benar-benar habis. Jangan sekali-kali menggunakan pil restorasi untuk mengembalikan energi Ki-mu dengan cepat. Karena di pertempuran yang sesungguhnya, mungkin musuhmu tidak akan memberikan kamu sedikit kesempatan untuk melakukannya. Jadi, belajarlah membiasakan diri untuk bertarung tanpa menggunakan pil restorasi. Hal tersebut juga semakin dapat meningkatkan kekuatan fisikmu sendiri. Tanpa menggunakan pil restorasi untuk mengembalikan energi Ki-nya, tubuh mungil Ling Yue Meilan mulai bercucuran dengan keringat. Tampak jelas kelelahan dari raut wajahnya yang polos. Sebenarnya Ling Tian sangat tidak tega melihat putrinya menjadi kelelahan seperti itu. Namun, untuk membuat Ling Yue Meilan menjadi lebih kuat lagi, Ling Tian terpaksa melakukannya. Yue Meier, berhentilah, biarkan nenek yang berlatih bersamamu, seru Ling An dengan nada sedih saat melihat Ling Yue Meilan sudah terengah-engah, tapi masih tetap saja memaksakan dirinya untuk melancarkan serangan pada Ling Tian. Tidak apa-apa, Nek, aku masih sanggup bertarung dengan ayah selama beberapa putaran lagi, balas Ling Yue Meilan. Baru saja Ling Yue Meilan menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara gemuruh yang sangat keras berasal dari langit. Bam, bam, bam. Disusul dengan bunyi ledakan yang membuat seluruh wilayah benua langit tingkat menengah bergetar seperti sedang terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat. Ayah, apa itu? Teriak Ling Yue Meilan yang langsung menghentikan serangannya karena terkejut. Tianer, apa yang terjadi? Ling An juga segera melontarkan pertanyaan pada Ling Tian. Semua orang yang berada di dalam sekte Ling Tian juga berlari keluar dari kediaman mereka. Bahkan banyak di antara mereka telah berdiri di atas udara untuk melihat dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku juga tidak tahu apa itu, Bu. Tetapi, aku merasakan adanya energi yang sangat kuat sekitar 300 km dari sekte kita, jawab Ling Tian cepat, setelah mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan di sekitarnya. Sebaiknya kita segera pergi untuk memeriksanya, ujar Lin Yue yang baru saja tiba di halaman bersama Su Mei dan Jia Xiulan. Baiklah, mari kita pergi melihatnya, kata Ling Tian tenang. Ia masih tetap bersikap santai meski dirinya juga sedikit terkejut dengan adanya energi sangat kuat yang mampu membuat benua langit tingkat menengah bergetar. Bos, aku juga akan ikut bersamamu. Mungkin ada sebuah harta pusaka yang muncul hingga membuat kehebohan besar seperti tadi. Xiao Hai yang membawa keras salju di atas punggungnya juga telah muncul di samping Ling Tian. Yah, baiklah. Kalau begitu, segeralah berubah ke wujud aslimu. Aku sudah lama tidak merasakan naik di atas punggungmu lagi, balas Ling Tian.
Chapter 264. Kematian Sang Monster, Noveltun. Xiao Hai terbang dengan sangat cepat menuju arah yang ditunjukkan oleh Ling Tian. Begitu mereka semua telah sampai, apa yang mereka temukan hanyalah pemandangan hutan yang sudah hancur porak-poranda. Bos, apa yang sedang terjadi di sini? Aku tak merasakan sedikitpun adanya jejak pertarungan di tempat ini. Tapi mengapa hutan ini menjadi rusak dan hancur berantakan? Xiao Hai bertanya dengan nada terkejut. Ling Tian tidak segera menjawab pertanyaan dari Xiao Hai. Kepalanya menengadah ke langit memperhatikan sebuah titik kecil berwarna hitam yang muncul di sana. Melihat tingkah Ling Tian yang seperti itu, semua orang yang berada di atas punggung Xiao Hai ikut juga memandang ke arah titik kecil tersebut. Tuan muda, apa itu? Mungkinkah ini sebuah fenomena alam? Aku bisa merasakan adanya energi yang sangat kuat dan keras terpancar dari titik hitam itu, tanya keras salju yang tampak penasaran dengan apa yang disaksikannya saat ini. Mungkin kita akan tahu jika kita pergi memeriksanya, jawab Ling Tian dengan sedikit mengernyitkan alisnya. Tanpa menunggu perintah dari Ling Tian, Xiao Hai langsung bergegas melesat terbang ke langit menuju ke arah titik hitam yang ada di atas mereka. Semakin Xiao Hai mendekat, titik hitam yang awalnya sangat kecil itu secara perlahan tampak semakin membesar pula. Ketika di dalam jarak pandang mereka titik hitam tersebut telah menjadi sebesar sebuah kepalan tangan, seketika itu juga Ling Tian terperanjat kaget. Ini... Kata-kata Ling Tian tertahan sejenak, lalu berseru kembali, Xiao Hai, segeralah berhenti. Mendengar seruan Ling Tian yang bernada serius tersebut, Xiao Hai langsung mengurangi kecepatannya hingga akhirnya berhenti di atas udara dengan jarak yang masih cukup jauh dari titik hitam yang menjadi tujuan mereka itu. Suami, apa sebenarnya hal ini? Lin Yue pun bertanya dengan nada penuh keheranan. Ling Tian tampak berpikir sejenak, lalu menjawab, jika aku tidak salah, ini adalah sebuah keretakan spasial. Suami, apakah ini sama dengan terowongan spasial yang pernah kamu ceritakan? Su Mei juga ikut bertanya. Bukan, terowongan spasial diciptakan oleh seorang Saint untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh, mirip seperti formasi teleportasi. Sedangkan keretakan spasial terjadi saat ada sebuah benda yang sangat keras ataupun kekuatan yang sangat kuat menghantam penghalang dinding langit sehingga membuat sebuah celah dimensi. Lihatlah. Titik hitam yang ada di depan kita saat ini adalah celah dari dimensi yang diakibatkan oleh keretakan spasial. Namun, aku tidak tahu benda apa yang menabrak benua langit tingkat menengah ini hingga dapat membuat penghalang pada dinding langitnya menjadi retak. Lanjut Ling Tian lagi seraya mengerutkan keningnya. Saat Ling Tian termenung memikirkan semua kemungkinan terjadinya keretakan spasial, beberapa kultivator tingkat tinggi segera mendekat ke arah mereka. Itu adalah anggota dari sekte Ling Tian sendiri. Guru, apa sebenarnya yang telah terjadi di sini? Xiao Jun yang baru saja tiba langsung melontarkan pertanyaan pada Ling Tian. Aku juga belum tahu pasti, jawab Ling Tian sembari menggelengkan kepalanya. Kemudian melanjutkan, kalian semua tunggulah di sini. Aku akan pergi sendiri untuk menyelidikinya. Setelah berkata demikian, Ling Tian pun segera menghilang dari atas punggung Xiao Hai. Beberapa saat kemudian, ia pun sampai di depan titik hitam yang merupakan celah dimensi dengan bentuk aslinya yang sebesar buah semangka. Benar-benar kekuatan yang luar biasa. Dari energinya yang tersisa, aku dapat merasakan daya penghancur yang sangat dahsyat dari benda yang menabrak penghalang dinding langit pada benua langit tingkat menengah ini. Meski tubuhku yang sekarang sangat keras dan kokoh, namun itu akan langsung berubah menjadi debu bila terkena sedikit saja energi dari benda yang dapat membuat keretakan spasial ini. Ling Tian membatin sambil menatap lekat-lekat pada lubang celah dimensi yang ada di depannya. Jika aku tidak salah menebak, mungkin keretakan spasial ini diakibatkan oleh benturan energi dari senjata pusaka tingkat kaisar atau mungkin tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu senjata pusaka tingkat Saint. Lanjut Ling Tian lagi di dalam hatinya. Saat Ling Tian termenung dengan berbagai pertanyaan yang ada di pikirannya, keretakan spasial perlahan mulai memperbaiki penghalang dinding langit secara otomatis. Lubang pada celah dimensi juga berangsur-angsur mulai mengecil. Tidak baik, ini sangat berbahaya. Seru Ling Tian di dalam keterkejutannya ketika ia merasakan daya isap yang sangat kuat dari celah dimensi yang akan menutup. Suara gemuruh di langit kembali terdengar mengagetkan semua orang. Walau orang-orang itu masih berada cukup jauh dari celah dimensi yang ada di langit, namun mereka masih merasakan daya isap yang kuat mencoba menarik mereka untuk masuk ke dalam celah dimensi tersebut. Banyak pepohonan serta bebatuan ikut melayang ke langit dan tersedot masuk ke dalam celah dimensi. Sementara untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka menggunakan segenap kekuatannya masing-masing untuk mencoba menahan daya isap yang terus menarik mereka ke atas. Meski demikian, tubuh mereka sedikit demi sedikit tetap tertarik ke atas menuju celah dimensi dengan gerakan yang agak lambat.
Sedangkan untuk Ling Tian sendiri yang jaraknya sangat dekat dari celah dimensi tersebut, merasakan tubuhnya seperti tercabik-cabik akibat daya isap yang sangat kuat menerpa dirinya. Ia menggunakan seluruh energi Qi-nya untuk mencoba melawan daya isap dari celah dimensi itu. Akan tetapi, semakin Ling Tian melawan, tubuhnya semakin merasakan sakit yang sungguh luar biasa hebat. RGGH, Ling Tian meraung keras menahan sakit yang mendera tubuhnya. Pakaian di tubuh Ling Tian yang terlindungi oleh energi Qi-nya sendiri, secara acak mulai terkoyak dan tersedot masuk ke dalam celah dimensi. Ayah! Ling Yue Meilan berteriak histeris melihat darah segar yang mengalir keluar dari mulut Ling Tian. Bos! Tianer! Suami! Pemimpin! Tuan muda! Semua orang mulai ikut berteriak ketika mereka melihat keadaan Ling Tian yang tampak sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh darah. Bahkan beberapa daging di tubuhnya sudah tercabik-cabik dan tersedot masuk ke dalam celah dimensi. Karena tingkat kekuatan Ling Tian masih cukup rendah, kecepatan dari generasi tubuhnya masih kalah cepat dengan kerusakan yang dideritanya. Melihat semua orang yang ada di bawahnya semakin mendekat karena tertarik oleh daya isap dari celah dimensi tersebut, Ling Tian segera melambaikan tangannya dengan gerakan yang lembut untuk membuat mereka semua terpental dan menjauh dari celah dimensi. Kalian semua, pergilah dari tempat ini. Jangan pedulikan aku, Ling Tian berteriak keras di sela-sela kesakitannya. Itulah kata-kata terakhir yang dilontarkan oleh Ling Tian, sebelum tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang tersedot masuk ke dalam celah dimensi yang tinggal sedikit lagi akan menutup rapat. Tidak! Sontak semua orang berteriak histeris secara serempak melihat kejadian tersebut. Ling Yue Meilan meraung dan menangis sejadi-jadinya di dalam gendongan Ling An. Sedangkan tubuh Ling An sendiri sudah bergetar hebat, lalu jatuh tak sadarkan diri di atas punggung Xiao Hai. Begitu pula yang terjadi dengan Lin Yue, Su Mei dan Jia Xiulan. Sementara itu, kristal jiwa milik Ling Tian yang ditempatkan di dalam sektenya, menjadi hancur berkeping-keping. Hal ini menandakan bahwa Ling Tian yang merupakan seorang monster yang paling disegani dan ditakuti di segala penjuru benua langit tingkat rendah dan tingkat menengah, kini benar-benar telah mati. Chapter 265. Perubahan di dalam Sekte Ling Tian, Novelton. Kakak besar, bukankah seharusnya kita ikut mati juga bersama bos? Tapi mengapa kita masih baik-baik saja? Xiao Hai bertanya dengan nada sedih pada keras salju ketika mereka telah kembali ke sekte. Apakah kamu tidak sadar bahwa kita sekarang tidak bisa lagi berkomunikasi melalui telepati? Keras salju balik bertanya pada Xiao Hai, sambil mengusap air matanya. Ya, aku merasa koneksi kita telah terputus saat tubuh bos berubah menjadi. Xiao Hai tak sanggup melanjutkan kalimatnya ketika mengingat tubuh Ling Tian menjadi debu dan tersedot masuk ke dalam lubang celah dimensi. Memang benar, sebelum Tuan Muda pergi untuk selamanya, ia sudah terlebih dahulu menghilangkan segel jiwa yang terdapat di dalam tubuh kita. Itu karena Tuan Muda tidak ingin kita ikut mati bersamanya, balas keras salju dengan suara yang semakin serak, mencoba menahan kesedihan yang dirasakannya. Hiruk-pikuk yang biasanya terjadi di Sekte Ling Tian, kini berganti menjadi kesunyian karena dirundung kesedihan yang teramat dalam. Kematian Ling Tian juga menyisakan goresan luka di dalam hati semua anggota sektenya. 5 bulan pun berlalu setelah kematian Ling Tian. Suasana di dalam sekte pria tertampan di benua langit mulai berjalan normal kembali. Berita tentang kematian Ling Tian juga telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah benua langit tingkat menengah. Namun, tak ada seorang pun yang berani mengusik sektenya. Meski Ling Tian telah tiada, sekte pria tertampan di benua langit masihlah menjadi sekte nomor 1 di benua langit tingkat menengah. Dengan berbagai sumber daya yang telah ditinggalkan oleh Ling Tian, kekuatan sektenya tersebut akan terus meningkat dan berkembang menjadi lebih besar. Ditambah lagi dengan asosiasi alkemis di kota primordial yang juga sudah ikut bergabung ke dalam sekte Ling Tian. Sehingga, masalah sumber daya berupa pil tetap tersedia walau efektivitasnya sedikit lebih rendah dari pil yang dibuat oleh Ling Tian sendiri. Sistem dan peraturan di dalam sekte Ling Tian juga telah berubah. Demi menjadikan sekte itu semakin kuat, mereka hanya akan menerima para kultivator jenius untuk menjadi anggotanya. Mu Bai dan Huang Fu juga membagi wilayah sekte menjadi 3 bagian seperti yang ada di sekte lain pada umumnya. Wilayah sekte bagian terluar diperuntukkan bagi para murid luar yang baru diterima atau yang tingkat kultivasinya masih berada di tahap bintang emas. Di wilayah bagian dalamnya diperuntukkan bagi para murid dalam yang tingkat kultivasinya berada di tahap bintang berlian. Sementara di wilayah bagian pusat diperuntukkan bagi para murid inti yang juga merupakan wilayah tempat tinggal bagi keluarga Ling Tian. Meski demikian, sistem paling utama, yaitu sistem kekeluargaan yang diterapkan oleh Ling Tian tidak diubah. Karena sejak terbentuknya sekte itu, Ling Tian paling benci dengan aturan sekte yang bersaing dan saling membunuh hanya demi memperebutkan sumber daya. Oleh karena itu,
Mo Bai dan Huang Fu juga menerapkan aturan baru bagi semua anggota sekte. Mereka melarang setiap orang di antara anggota sektenya yang memiliki sifat arogan. Jika ada salah seorang anggota sekte yang menghina atau merendahkan sesama anggotanya sendiri, akan mendapatkan hukuman yang berat dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Dengan begitu, sistem kekeluargaan yang diterapkan oleh Ling Tian akan tetap berlangsung. Walaupun Mo Bai adalah pemimpin sekte dan Huang Fu yang menjadi wakilnya, namun setiap tindakan yang akan mereka lakukan selalu meminta pendapat dan persetujuan dari keluarga Ling Tian. Sementara untuk Kera Salju, ia diangkat sebagai tetua agung karena memiliki tingkat kultivasi tertinggi di dalam sekte, yaitu tahap ke-9 bintang bumi. Tinggal sedikit lagi dirinya hendak menerobos ke tahap pertama bintang langit. Sebenarnya Mo Bai ingin memberikan kepemimpinan sekte pada Ling Han. Akan tetapi, Ling Han segera menolaknya karena ia mau memfokuskan dirinya dalam berkultivasi. Hari demi hari pun terus berlalu. Namun, kesedihan yang dirasakan oleh keluarga Ling Tian belum juga berkurang. Sebab, kematian Ling Tian tetap membekas di dalam hati setiap orang. Beruntung ada Ling Yue Meilan yang selalu menjadi penghibur bagi mereka semua. Hari ini, seperti biasanya, terlihat seorang gadis kecil berdiri di atas udara tepat di depan wajah patung Ling Tian. Dia adalah Ling Yue Meilan. Walau usianya belum genap 7 tahun, tapi tingkat kultivasinya telah mencapai tahap pertama bintang berlian. Hei, lihatlah, itu pemimpin muda sedang berdiri di depan patung pemimpin tertinggi, seru salah seorang murid luar di sekte Ling Tian. Wah, sepertinya kali ini pemimpin muda telah menerobos tingkat kultivasinya ke tahap bintang berlian. Biasanya dia akan ditemani oleh tetua Xiao Hai ketika berdiri di depan patung pemimpin tertinggi. Namun, sekarang ia sudah bisa terbang sendiri tanpa bantuan dari tetua Xiao Hai lagi, balas murid luar lainnya dengan tatapan takjub. Tingkat kultivasi kita benar-benar sudah tertinggal jauh dari pemimpin muda. Inilah yang dikatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pemimpin tertinggi mendapat julukan seorang monster. Begitu pula dengan keturunannya akan menjadi seorang monster juga. Seandainya saja aku adalah anak dari pemimpin tertinggi, mungkin aku juga akan memiliki tingkat kultivasi seperti dirinya. Hei, cepatlah bangun dari mimpimu. Cobalah berkaca terlebih dahulu. Wajah pemimpin tertinggi sangat tampan, sedangkan wajahmu hanya pas-pasan seperti ini. Bahkan mungkin para gadis di sekte kita akan ketakutan saat melihat tampangmu itu. Meski wajahku seperti ini, tapi aku sudah memiliki kekasih. Sementara dirimu sendiri, belum memiliki satupun gadis yang mau untuk menjadi kekasihmu. Itu karena aku orang yang sangat pemilih. Kriteria gadis yang aku cari haruslah menjadi gadis yang sangat cantik. Hei, apa yang kalian bicarakan? Cepatlah kembali berlatih. Jika tidak, aku akan memberikan hukuman berat pada kalian semua. Baik instruktur. Para murid luar yang berbincang-bincang tentang Ling Yue Meilan dan Ling Tian tersebut segera kembali berlatih setelah mendapatkan teguran dari instruktur mereka. Di atas udara, Ling Yue Meilan tampak sedang mengusap air matanya. Kemudian berkata pelan, "Ayah, aku sangat merindukanmu. Hari ini aku telah menerobos ke tahap pertama bintang berlian. Aku terus berlatih dan berkultivasi dengan giat agar dapat mengejarmu. Apakah ayah ingin melihatnya? Baiklah, aku akan menunjukkan hasil latihanku padamu, ayah." Setelah berkata demikian, Ling Yue Meilan segera mengusap air matanya lagi. Lalu ia pun mulai memeragakan teknik Dewa Naga Surgawi di depan patung Ling Tian. Jauh di luar angkasa yang tenang, terlihat pusaran energi yang bentuknya seperti sebuah portal. Tampak juga sebuah benda berbentuk kapal melaju dengan sangat cepat seolah sedang berlayar mengarungi ruang hampa dan bertujuan hendak memasuki portal tersebut. Namun, ketika jarak kapal dan portal masih sekitar 150 km jauhnya, terdengar sebuah ledakan yang cukup keras dari bagian depan kapal hingga mengagetkan semua penumpang yang ada di dalamnya. "Senior Niu, sepertinya kita sedang menabrak sesuatu," ujar seorang pemuda bertubuh gendut yang merupakan penumpang dari kapal itu. "Coba periksa, Junior Pang. Mungkin saja itu hanya bebatuan langit yang kebetulan melewati lintasan penerbangan kita," jawab pemuda yang dipanggil dengan sebutan Senior Niu. "Baik, Senior Niu." Pemuda gendut itu pun bergegas ke bagian depan kapal dan mulai memeriksa dengan menggunakan indera spiritualnya. Begitu indera spiritualnya menyentuh benda yang bertabrakan dengan kapal mereka, wajah pemuda gendut tersebut seketika menjadi terkejut. Dengan cepat, ia masuk kembali ke dalam kapal dan berkata dengan tergagap, "Senior Niu. Itu bukan bebatuan langit, melainkan sebuah tubuh manusia." "Apa?" Pemuda yang dipanggil Senior Niu dan beberapa penumpang lainnya berseru hampir secara serempak setelah mendengar penjelasan dari sang pemuda gendut. Bersambung,